Ada keadaan di mana ketika seseorang tengah melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, ketika dia sholat 1 ataupun 2 rakaat, terdengar azan asar, apa yang patut dia lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salat adalah satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan masanya. Ada masa untuk melaksanakan sholat subuh, ada masa untuk melaksanakan sholat zuhur, ada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya. Semua telah Allah subhanahu wa ta'ala perincikan waktunya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kelemahan dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita menyebabkan kita terlambat untuk menunaikan satu sholat. Kadang karena keadaan sesuatu yang tidak dijangkakan, kita sholat zuhur di akhir waktu. Kita mulakan seperti biasa, memulakan sholat dengan takbiratul ihram. Kita sholat seperti biasa. Baru habis 1 rakaat, ketika kita tengah membaca surah Al-Fatihah, di rakaat yang kedua misalnya, terdengar azan asar. Adakah bermaksud sholat zuhur kita terbatalkan sebab kita telah masuk ke dalam waktu yang lain? Atau apa yang patut kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan? Di sini Al-Imam Malik meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah." Sesiapa yang boleh mendapatkan 1 rakaat dalam salat, maka telah sempurna dia mendapatkan solat itu. Telah dikatakan ataupun dikatakan dia telah sempurna solat pada waktunya. Meskipun jika kita tengok pada keadaan tadi, 1 rakaat dia lakukan pada waktu zuhur, 3 rakaat yang lain dia lakukan dah masuk waktu asar. Tapi dia tetap disifatkan sebagai orang yang solat pada waktu zuhur, orang yang solat pada waktunya. Ini kerana dia takbiratul ihram pada waktu zuhur, dia memulakan solat pada waktu zuhur. Meskipun salam ketika dia menutup solatnya, ia sudah berada pada waktu asar. Tapi ada lagi satu perkara yang penting di sini untuk kita ketahui. Hadis ini bukan bermaksud kita boleh melambat-lambatkan solat. Hadis ini pada keadaan-keadaan tertentu, seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang tanpa sengaja dia terlambat karena tertidur mungkin, karena satu keadaan, 1-2 keadaan yang lain yang menyebabkan dia sholat di akhir waktu, maka dia tetap dikira sebagai orang yang sholat pada waktunya. Tetapi ketika keadaannya seseorang terbangun dari tidur misalnya, dah pun habis waktu sholat zuhur, berarti sekarang dia telah berada pada waktu asar. Maka sholat zuhur tetap menjadi satu kewajiban yang wajib dia tunaikan. Tapi dia tidak disifatkan sebagai orang yang sholat zuhur pada waktunya, sebab waktu zuhur telah pun habis. Tetap kewajiban sholat wajib ditunaikan. Dia tunaikan sholat zuhur, baru kemudian dia sholat asar. Kedua-duanya ditunaikan pada waktu asar. Sholat zuhur yang dia lakukan disifatkan sebagai qadha. Kenapa ia disifatkan sebagai qadha? Bukankah dia salat pada waktu yang memang dia wajib untuk melakukannya? Ianya hanya disifatkan sebagai qadha kerana waktu zuhur sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada masanya, mulai dari matahari tergelincir sehingga masuk waktu asar. Apabila seseorang tidak melakukan pada waktu itu, maka salat yang dia tunaikan disifatkan sebagai qadha. Tapi tetap kewajiban salat
tidak gugur sebab dia tertidur. Tidur tidak menyebabkan seseorang gugur kewajibannya untuk melakukan sholat. Ya, jika tak sholat karena sudah akal tidak sempurna, tak apa. Tapi selagi akal masih sempurna, jom kita sholat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in.